kirain derek. Allahumma. Oh, jawab. Bisa. Mulai bulan 7 sampai akhir tahun. Wah. Wus. Pak Camat, mohon maaf, saya ketakutan waktu simpangan karo truk gawa muatan. Bukan Malik nih di mobil aku remek ya. Allah. Kurangi. Bass kurangi. Volume tambahi. Mohon maaf Pak DPR, Pak Dan Ramil, ibu-ibu, saya ini biasa pegang mic. Biasa pegang apa? Mic. Jadi seumpama anak rasa orang enake, ini bahasa Tegane ya. Orang enake langsung rasa banget. Sebab apa? Saya juga punya mic. Maksudnya apa? Tolong nanti dari pihak panitia, anak-anak jangan terlalu banyak yang wirawiri ya Pak ya. Diupayakan supaya nanti ngajinya khusyuk. Siap? Ngaji siap? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa naik kurang kompak, senaiknya pun telas. Senaiknya pun telas. Siap kompak, siap? Siap kompak? Tak dongakna sing gelem kompak muga-muga uripe berkah. Rezekine berkah. Umure tambah. Rezekine tambah. Istrinya tambah. DPR langsung ngileng meneh. Kalau istri satu saja ya. Bu, istri cukup satu, yang penting selamat dari dunia sampai. Setuju Bu? Yang kompak setuju Bu? Setuju Pak. Saya tidak berani tanya sama bapak-bapak. Siap kompak siap? Jadi kalau bisa ya kurang suaranya ini kurang amoh, kurang ngebrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid maupun asatidah, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Ahmad Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Nusantara, yang saya muliakan, Bapak Camat Bumi Nabung. Alhamdulillah tadi sudah kenalan, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, yang saya hormati pula Bapak Dan Ramil, yang aduh begitu tenang sekali saya belum sempat ngobrol. Bapak Dan Ramil yang saya hormati, Kepala Kampung Bumi Nabung Ilir yang saya hormati, Ketua Panitia Haflah Akhirul Sana Bapak Purnomo. Mana orangnya Pak Purnomo? Bapak Purnomo atau yang mewakilinya yang saya hormati. Bapak Dewan, mana Dewannya? Baru ketemu tadi Bapak Dewan DPRD Lampung yang saya hormati pula. Utusan yang datang ke rumah Pak, ini yang datang ke rumah pulau
Bu, Pak Tegal, saya ini dari Tegal, Bapak Warjan, Gus Wirawiri wau, Bapak Warjan, kemudian Bapak Sukarji dan lain-lain, ya saya hormati. Penjemput saya di metro, masjid metro itu ada yang jemput ke sana Pak. Ya satu Bapak Nurwanto, Bapak Nurwanto ternyata bakul ayam. Bakul apa Bu? Ayam. Ketika naik motor jalannya seperti bawa ayam. Bakul ayam, naik motor nyopir jalannya seperti bawa ayam. Dikirain saya kemudian yang punya media dan ketinggalan Bapak Ibrahim atau Pak Him, atur nuwun yang saya hormati. Pembawa acara yang saya hormati pula grup Hadroh dari mana Mas? Dari mana? Namanya apa grup Hadrohnya? Anadib. Anadib. Ya, yang saya banggakan dan saya hormati. Banser, segenap banser, yang nawatin kia mesti diklat dulu, mesti diklat dereng. Nah, diklat sar. Keleresan saya juga pengurus PCNU Kabupaten Tegal 4 periode Pak. Jadi mengenai keorganisasian NU mulai dari atas sampai akhir alhamdulillah paham. Keleresan saya juga KI Polres Pak, bikin surat jalan aman alhamdulillah. Terakhir kepada bapak-bapak ibu-ibu yang saya muliakan dan saya hormati. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kula kali panjenengan saged sareng-sareng kempal wonten mriki dalam rangka haflah akhirus sanah. Muga-muga kanthi kempalipun kula lan panjenengan sedaya wonten mriki menjadikan doa terkhusus kangge santriwan-santriwati wonten mriki. Kita doakan semoga besok menjadi anak yang soleh dan solihah, Allahumma. Yang kompak, Allahumma. Tambah kompak lagi, Allahumma. Oh ngotot Pak Camat gitu nih. Salawat suhu salam katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minas dzulumatil nur. Dumateng para bapak, para sederek, para rawuh ingkang tansah kula hormati. Perkenalan rin Ibu nggih. Perkenalan Pak ya. Nama saya tadi sudah disebut Misbahuddin dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Biasa disebut dengan bahasa ngapak-ngapak. Apa ngapak? Bareng ngapak. Ya memang tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, saya sering isi di TV, di Kompas TV ya acara Mutiara Iman, terus di acara Damai Indonesia Aku TV One. Di TV One saya ngisi 2 acara. Pertama acara Assalamualaikum Nusantara pagi jam 4, jam setengah 4 sampai jam 4. Saya mau tanya, jam setengah 4 pagi panjenengan empun tangi nopo dereng? Jawab. Bisa kompak ya. Sing wis tangi anak, sing gurung tangi anak, sing ngiler ngilernya jangan lihatnya ke sini ya. Saya tidak ngiler ya Allah ya Rabbi. Kemudian live Damai Indonesiaku di TV One tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam setengah 1 siang sampai jam 2. Saya juga ikut ngisi di situ. Kemudian di acara iNews TV, acara Cahaya Hati Indonesia, tayang jam 12 siang sampai jam 2. Durasinya itu 2 jam.
ada sesi tanya jawab juga ya. Alhamdulillah pernah ngisi, pernah ikut juga saya dulu ya, main sinetron ya dengan Kiwil. Kiwil paham? Kiwil paham Bu? Tukang apa ya? Tukang apa? Tukang kawin. Katanya tukang kawin Mbak. Ya tukang kawinnya jangan lihat ke sini oh. Ya pernah main sinetron juga. Terus pernah di SCTV acara hotshot juga pernah. TVRI juga pernah Senayan Jakarta. Alhamdulillah saat ini bisa bersilaturahmi di desa. Saya harus baca ini. Desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah, harapannya mudah-mudahan wonten manfaate. Allahumma amin. Tapi Pak Camat, nah ini baru Pak Camat yang kumisnya luar biasa ya. Alhamdulillah, dengan saya sampai ke desa Bumi Nabung Ilir, jalannya bagaikan naik Mercy. Pak Camat saya dikeprokin kirain darah. Bu, kepengen jalannya halus boten? Sing kompak kepengen jalannya halus boten Pak? Lihat tanggal mainnya, mulai bulan 7 sampai akhir tahun. Wah, bulan 7 sampai akhir, jangan khawatir, ada Pak Dewan. Nah, langsung ditudingkan Pak Dewan, ada Pak Dewan. Ini sudah dimusyawarahkan, insya Allah ya, bulan 7 sampai akhir tahun jalan ini akan halus. Alhamdulillah. Ayo keprok tangan, keprok tangan. Wis mantep kenyong yen tekamene maning dalane sebagaikan ndak naik Mercy. Wus. Pak Camat, mohon maaf, saya ketakutan waktu simpangan karo truk gawa muatan. Bukan Malik nih mobil aku remek ya. Allah, jalannya kurang lebih 1 jam perjalanan naik Mercy. Ceklit. Kenyong nang panggung pan ngomong katanya. Alhamdulillah beliau rawus doyo ya. Siap ya Bu ya? Bu, panjenengan ingin jalannya halus apa tidak? Ingin apa mboten? Ingin Pak Camat. Pak, jenengan kepengen jalan ini halus mboten Pak? Kompak ingin. Aku ora wani takon karo banser. Banser tahu ini cuma 1 Pak. Apa? Dan bagian ponggol. Itu aja. Ya. Terkait dengan adanya acara haflah Hirusana, tadi panjenengan sudah melihat tampilan lare-lare Bu. Bun mirsani kita nggih. Tampilan lare-lare Masya Allah. Wah. Ada yang nadom amriti tadi ya, kemudian ada yang tampilan banyak sekali. Anak yang sekecil ini bisa membaca, menghafal nadom, tapi kadang-kadang wong tuane kiye orang bisa maca nadom. Kira-kira model kayaknya wonten mboten? Sing kompak wonten mboten? Di wonge. Ya Allah, Pak, kalau tak berdiri ibu nggih, tak ngadeg nggih Pak nggih. Soalnya saya takut dipoyoki kali ibu-ibu. Sinom wis ora kuat ngadeg. Wis kuat. DPR si blayu-blayu. Aduh, poyoknya larang. Kena ngojek jotan. Ya. Terkait dengan adanya acara haflah Hirusana. Di antara kebahagiaan rumah tangga versi saya itu ada 4 diantaranya. Niki pinten Bu? Ini pinten? Pak, ini pinten Pak? Berapa Pak? Ini berapa? Ini? Awas loh. Ya. Di antara kebahagiaan rumah tangga
yang nomor satu adalah punya anak soleh dan solihah. Yang kedua, punya rumah. Yang ketiga, punya istri solihah seperti ini, alhamdulillah. Kemudian punya suami soleh. Yang keempat, ya, pandai-pandai banyak bersyukur kepada Allah dan sabar. Bareng lagi baru mantep. Kok kenapa urutan yang pertama adalah anak Pak, bukan rumah? Saya mau tanya sama orang Lampung, jawabannya yang kompak. Ketika panjenengan pengantin anyar malam pertama, yang mau digarap omah apa anak? Jawab. Udah. Esi kemutan Bu. Esi. Iya. Pak DPR juga ingat-ingat lupa katanya. Masya Allah. Anak adalah darah daging. Darah dan daging tidak akan mungkin berpisah. Oleh sebab itu tidak ada yang namanya mantan anak. Kalau mantan istri banyak, bareng lagi mantan suami lagi tapi kalau mantan anak tidak ada ceritanya. Toltul. Baik buruknya anak, orang tua ikut ke bawah-bawah, baik dunia sampai akhir. Contoh, mohon maaf, ada anak kecil bisa baca Quran tampil di hadapan orang banyak, bacaannya fasih, tartil, suaranya bagus. Waduh, seperti Korea yang tadi, produk Pondok Pesantren Al-Amin, bacaannya hebat, alhamdulillah. Setelah tampil, ada orang yang belum kenal Pak, otomatis tanya dengan yang ada di samping. Terus kayak anaknya siapa? Kayak bahasa Tegal loh, bahasa Tegal. Terus kayak anaknya siapa? Masya Allah, baca Qurannya bisa hebat teman. Betulan yang di samping kenal, oh, kata anaknya Bu Rodia. Bu Rodia anak. Rodia ada wonten, tapi bukan Rodia Lampung. Oh, anaknya Bu Rodia, iya pantesan. Bu Rodia itu ahli ngaji, ahli puasa, ahli sholat, padahal tidak bisa baca Quran. Tapi kebaikan anak yang soleh dan solihah bisa mengangkat derajatnya kedua orang tuanya, alhamdulillah. Yang kompak, alhamdulillah. Sekarang untuk perbandingan Pak Bu, punya anak jadi preman, naudzubillahimin. Ini perbandingan anak yang soleh dan anak yang salah. Jadi preman, tatone Pak Polisi ora tanggung-tanggung, tato saawak ana 36. Mantep. Di sini Pak Padal, preman kadal, preman cap apa kadal? Ya, di sini apa? Tikus. Sampingnya kadal, belakangnya tuyul. Preman tuyul. Biasanya mohon maaf banget, setiap preman itu di mana-mana bikin onar, di sana bikin onar, di sini bikin onar, ketahuan oleh pihak yang berwajib, langsung dicekel, dibawa kantor polisi. Yang pertama kali ditanyakan siapa Pak Polisi? Orang tuanya. Leres betul Pak? Ya anak polisi naikian. Leres betul Pak? Terus dari Pak Polisi. Sing pertama ditakoni sinten Bu? Orang tuanya. Setelah itu pulang ke kampung, geger rame. Itu kayak anaknya siapa ke? Ya dicekel galing polisi, kemudian dibawa polisi. Orang yang belum kenal otomatis kan tanya Pak. Kata anaknya Pak Daslam. Bukan Daslam sini, maaf, bukan Daslam sini. Daslam Tegal, Jawa Tengah. Oh, anaknya Pak Daslam. Iya,
pantesan pada selama orangnya tidak baik seperti itu. Padahal Pak, yang namanya Pak Taslam itu orangnya ahli ngaji, ahli sholat, ahli puasa. Tetapi karena punya anak itu preman, maka kejelekan seorang anak ikut ke bawah-bawah orang tuanya. Na'udzubillahimin. Maka anak adalah darah daging, harus dimuliakan. Bareng lagi dimuliakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akrimu auladakum wa hassinu asma'ahum. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Mohon maaf, ini kan hadis niku bahasa Arab ya, harus diterjemahkan. Panjenengan milih diterjemahkan pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris aku ora bisa sih. Aku rencana panjaluk tulung karo Pak DPR gitu. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mau nggih? Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian, kata Rasul. Yang kedua, wa hasinu asma'ahum, baguskanlah kalian nama-nama mereka. Pertama Pak, anak itu hukumnya wajib dimuliakan. Bagaimana cara memuliakan anak? Di antaranya adalah dirawat dengan sebaik mungkin dan semampunya. Terus napa malih? Yang kedua, anak didik ilmu agama, anak didik etika sopan santun. Ini salah satu orang tua memuliakan terhadap anak-anaknya. Berbeda Pak, berbeda Bu. Ya, anak memuliakan terhadap kedua orang tuanya itu beda. Salah satunya apa? Ingat, seorang anak ini jangan sampai membentak-bentak orang tuanya. Bentak-bentak bahasa kira apa? Bentak-bentak bahasa kira apa? Bahasa Lampungnya apa? Yang ini pembelajaran bahasa Lampung keburu naik Bu. Aslinya tadi mau belajar bahasa Lampung sak kecap dua kecap, keburu dinaikkan ke panggung ya. Nah, salah satunya anak memuliakan terhadap kedua orang tua, jangan sampai bentak-bentak orang tua. Terus apabila orang tua sudah tidak bisa bekerja, pertama karena faktor usia pun sepuh, sudah tua, maka tidak bisa cari nafkah. Yang kedua karena secara fisik cacat, pernah kecelakaan, tidak bisa cari nafkah, maka anaklah yang berkewajiban memberi nafkah terhadap kedua orang tuanya. Ini salah satu anak ya berbakti terhadap kedua orang tuanya, memuliakan terhadap kedua orang tuanya. Yang kedua, wahasinu asma'ahum. Nama ini disuruh oleh Rasul yang bagus-bagus Pak. Namanya yang bagus-bagus. Tadi Bu ngapunten wau niki ketika dipanggil oleh pembawa acara yang mau diwisuda, namanya saya setuju loh Pak. Saya Masya Allah, nama-nama zaman ayeuna zaman saiki, zaman sekarang gak seperti orang-orang dulu. Kalau bikin nama hanya sekedar comotan saja ya. Sedangkan nama itu menurut saya ada 3 macam. Niki pinten Bu? Pinten niki? Pertama, nama yang paling terbaik dipandang dari segi agama. Yang kedua, nama baik. Yang ketiga, nama yang jelek tapi kadang dipakai. Pertama, nama yang baik itu yang bagaimana? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan juga imam-imam yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama kalian yang paling terbaik, pertama Abdullah. Jari jenengan Abdullah lanang apa wadon? Jawab. Nah,
Yang kedua wa Abdurrahman, Abdurrahman lanang napa wadon? Nah, kula teringat ngoten Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kemutan di Indonesia ini ada orang yang terkenal, salah satunya yaitu Gus Dur. Apa? Gus. Aslinya beliau namanya siapa? Abdurrahman. Kok kenapa dipanggil Gus Dur? Ya, kalau anak seorang kiai di Jawa itu kebanyakan dipanggil dengan kata Gus. Kok kenapa Dur? Dur singkatan daripada Durrahman. Apa? Durrahman. Nah, Wahid adalah abahnya. Aslinya Abdurrahman. Ini salah satu nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ibarat contoh orang Lampung pakai bahasa Lampung, kalau orang Jawa pakai bahasa Jawa. Kalau zaman dulu saya ingat Pak, waktu ning Jawa itu pengambilan kata nama itu pakainya Hana Caraka. Ingat betul? Hana Caraka, data sawala pada jayanya. Kalau orang Jawa Pak, zaman dulu itu langsung bisa ditegak Pak hari lahirnya. Contoh Pak, kalau di Jawa zaman dulu, ini zaman dulu bukan zaman sekarang. Orang Jawa lahir hari Minggu biasanya itu ya huruf depannya pakainya K. Contoh, lanang disit. Kartono. Wonten Kartono? Karno. Selain Karno mikir bareng Pak. Karno. Terus Kandar, Kargo, terus Pak pakai mikir Pak. Terus Kartun, Kartun. Oh iya bener Kartun gak apa-apa. Terus ya Kartono, Kandar, ya. Kalau perempuan huruf awalnya K. Karni, Kartium, Bonten Kartium, Karsina, Bonten Karsina. Terus Karsini, sing paling apik Kartini, Raden Ajeng Kartini, pejuang wanita Indonesia. Kemudian ada lahir hari Senin, diawali biasanya huruf apa Pak? Apa? R. Contoh bapak-bapak dulu, Ratno. Terus liane Ratno apa? Bareng mikir Bu. Ranto, Radi, ya Radi, anak Radi, Salena Radi, Raidi ya Raidi, Rajan, Rianto, Rosidin Arab, Roji. Nah sekarang kalau perempuan Pak, Bu diawali dengan huruf R. Pertama apa? Rasiem. Terus Ratini, Rena, Reni, Romlah. Terus pada mikir, Rohmah bahasa Arab, ini bahasa Jawa. Nah, Rasmi, wonten nami Rasmi wonten Rasmi. Ya, tapi Pak, mohon maaf, bahasa Jawa kalau dipanggil, ya dipanggil namanya pantus, kewes, luwes, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga nama yang jelek tapi kadang dipakai. Contoh ya, cara bocah gogon nemen arane kronjot. Apa? Kronjot. Anak maning bocah ayu cantik banget. Namanya siapa? Runtah. Apa? Nama Runtah saya boten. Ya, melas oh. Runtah pada baik karo sampah. Namanya anak dewe udara kayak sampah ya. Itu nama-nama, tetapi apabila dipanggil memang jelek Pak. Sedangkan nama adalah doa. Ketika dipanggil oleh orang menjadikan doa alhamdulillah. Kalau namanya jelek maka doanya juga jelek. Ngoten. Contoh. Anak bocah wadon dendok dembleng ayune tiba sedeng. Ternyata arane Runtah Pak. Ketika datang kerja
datang ke Jakarta, kerja di Jakarta, perkenalan dengan orang lain. Mbak, namanya siapa Mbak? Namanya siapa tadi? Ron. Bareng kenalan, namanya siapa Mbak? Oh, nama saya Endang. Padahal apa? Ron. Kira-kira goroh nama mboten? Goroh nama mboten? Yen goroh dosa nama mboten? Setiap perkenalan bikin dosa, setiap perkenalan bikin dosa gara-gara namanya jelek, bareng Yalah, eman-eman Pak. Sebab ke depan ini nasib anak tidak ada yang tahu. Kalau sudah dibekali nama yang baik, insya Allah itu ketika perkenalan PD bahasa ini apa Pak? Mas? Percaya diri. Hah? Oh, jare pangsore percaya diri. Percaya apa Miki? Diri arane PD. Lah contohnya ngapunten kayak kula niki nggih. Wis ora gagah, ora pati gagah, arane Misbahuddin. Lumayan. Ya, lumayan. Biasa dipanggil saya itu dengan semut jebtan misbah, Pak. Misbah. Artinya apa misbah? Lampu. Sedangkan Ki Entu Susmono, kenal Ki Entu Susmono? Kenal betul? Kayak biasa wayang santri. Ki Entu Susmono itu ketika manggil saya apa? Biasanya dengan sebutan, Kiai Ceplik. Ceplik kan bahasa Jawa ya. Ya, lampu kan bahasa Indonesia. Ceplik ingat mboten Pak Dan Ramil. Pak Ceplik paham mboten niku? Sentir. Ceplik. Tegale niku ceplik. Masa Tegale? Iya. Dari pihak pembawa acara mengundang saya Bapak Misbahuddin, artinya lampu agama. Karena didoain oleh orang banyak, jadilah alhamdulillah lampu agama ala kadari. Nonton. Ya, karena doa orang banyak menjadikan saya ngaji di mana-mana, sampai saat ini ngaji di desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sing kompak Allahumma. Nama Pak, mohon maaf, nanti di hari kiamat adalah yang dipanggil nama-namanya. Kalau namanya bagus, insya Allah di akhirat juga pede, percaya diri. Wah, nama saya bagus. Syukur yang paling terbaik adalah akhlaknya. Syukur namanya baik, akhlaknya bagus, alhamdulillah. Terus nama malih, anak itu diibaratkan seperti akar bahasa Jawa ini apa Pak? Oyot. Apa? Oyot, betul. Oyot. Tegane oyot. Anak itu kekuatan dalam rumah tangga, salah satunya diibaratkan bagaikan oyot. Oyot ndi? Wit-witan di sini Pak. Kowe wit apa kowe? Wit. Ki seumpama wonten akar, tidak ada akarnya, kira-kira urip napa mboten? Mati. Karena urip wonten akare. Semakin banyak akar, maka semakin kekuatan pohon itu ada. Begitu juga dalam rumah tangga Pak Bu. Anak itu diibaratkan seperti akar, kekuatan dalam rumah tangga. Semakin banyak anak, kekuatan rumah tangga semakin kuat, dan semakin kuat. Alhamdulillah. Sebab dalam rumah tangga itu bagaikan pepohonan. Contohnya ngoten. Suami diibaratkan seperti pohonnya, istri daunnya. Kemudian anak adalah akarnya. Terus angin, ini ada angin. Angin itu diibaratkan seperti halnya ujian, cobaan dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga pasti mengalami ujian dan cobaan. Terus betul? Sing jujur Pak, leres napa mboten Pak?
tak melu takon jawabannya sing jujur aja kosi guyonan gorok. Nah mulai pengantin anyar kosi saprene pernah jengkel karo bojo apa ora? Jawab pernah. Oh berarti aku anak batire. Ternyata saya punya teman sini itu dalam keluarga lumrah Pak ya, ada masalah itu lumrah, tetapi dalam rumah tangga itu jangan sekali-kali bikin masalah loh ya. Kalau dalam rumah tangga bikin masalah terus menerus, rumah tangga tukaran sadina sabungi ping 5 kayak sholat 5 waktu ya, anak maning tukaran sadina ping 3 kayak minum obat, Masya Allah tukaran terus. Ini namanya tidak bagus. Kalau dalam rumah tangga, Bu mohon maaf, yang anak masalah gede diciliki, yang anak masalah cilik dihilangkan, ya dihilangkan. Kalau nang rumah tangga anak masalah cilik kemudian dibesar-besarkan, timbul masalah terus menerus, nang rumah tangga orang bakal ayem tapi ruwet. Apa? Ruwet. Masya Allah. Nah, itu ning rumah tangga loh Pak. Nah, ketika dalam rumah tangga niku wonten masalah Pak, cara penyelesaiannya ngoten. Sing lanang aja ngadirna lanange, wadon juga aja ngadirna wadone. Sing lanang nyayangi maring sing wadon. Sing wadon ngormati maring sing lanang lah. Ini insya Allah menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Allahumma. Nang rumah tangga kadang anak tukar padu Pak, memang wis biasa tapi jangan dibiasakan ya. Tukar padu monggo, warnanya tukar kucing. Tukar apa Bu? Hei Bu, tukar kucing apa? Kucing si bisane iya sore-sore tukaran bengi-bengi gelem cing mulane anaknya tambah iya. Tangga yang sebelah kirinya memperhatikan kas tukaran, oh ya iya dileng nabae kong esuk ramas ya. Tangga sijine juga memperhatikan kas tukaran, oh ya iya dileng nabae kok meteng maning kok. Meteng apa mboten hamil apa? Hamil. Itu memang seperti itu. Ya, itu dalam rumah tangga. Mulanya yang diupayakan dalam rumah tangga itu ada kekuatan masing-masing. Tugas dari seorang suami ada, istri juga ada. Oleh sebab itu bertengkar itu wonten 3 macam Pak. Niki pinten Bu? Bu, hoi, niki pinten? Pertama ya bertengkar kecil-kecilan. Yang kedua bertengkar sedang. Yang ketiga bertengkar besar-besaran. Contohnya bertengkar kecil-kecilan ngoten Pak Bu, sing wadon diperintah gon gawe kopi, contoh Bu gawe kena matur nuwun nah wis alhamdulillah dibuka lagi nih sekalian. Alhamdulillah matur nuwun jajane mboten usah. Yo jajan menong, jajan mboten usah. Bu, kula wau duking pundi barang wonten minuman kula bisa lupa. Duking pundi wau? Ngopi. Oh iya, sing wadon kon gawe kok kopi. Ternyata sing wadon nolak. Contohnya pangono. Bu gawe kopi. Ibune jawab ora lah, lagi kesel, sungkan. Kon gawe kopi ora gelem, ora kesel. Ternyata bikin kopi. Alhamdulillah. Suami agak sedikit marah Bu, Pak, tetapi ternyata bikin, berarti marah kecil-kecilan. Sekarang marah sedang-sedangan, tukaran sedengan. Contoh kalau di Lampung Tengah ini kebiasaannya petani boten, petani nopo? Petani nopo? Singkong. Wala singkong Bu. Pantesan saya tadi makan tiwul. Tapi enak loh Pak. Saya ini jarang makan tiwul Pak Warjan. Pak Warjannya mana?
Saya ini jarang makan tiwul. Ketika sampai di Lampung Tengah, saya dikasih tiwul. Pertama saya cium dulu, kayak Oreo. Seperti apa? Oreo. Saya cium dulu Pak DPR. Setelah cium, baunya enak nih. Coba saya makan, wah kurang. Tiwul tapi bisa jadikan hati saya terkesan. Ini alhamdulillah Pak Yai Ahmad Yasin memberikan saya tiwul, matur nuwun. Segenap panitia matur nuwun nggih. Pak Nur Ayam, Pak Nur Ayam, matur nuwun sudah mempersiapkan tiwul. Tapi ingat kalau bawa ayam jangan montang-manting. Ya kayak gitu aku tok. Ya. Masya Allah. Ya. Nah yang kedua ini begini. Ini berarti pertengkaran yang sedang-sedang saja nih, sedang-sedang saja. Contoh jual singkong. Setelah jual singkong, Bu, Pak, laku 50 juta. Alhamdulillah. Nah, setelah ada uang 50 juta, kemudian suami bawa pulang itu uangnya yang 50 juta. Kemudian istri ngomong, "Pak, tolong Pak, kayak nyongko njaluk duite aja tinggo kabeh, Wis aja, kewe tegale aja, ki rencanane pan tuku tanah kabeh." Ibune ngomong, "Ora." Langsung ibunya agak sedikit marah. "Ora, Pak. Aku kudu dinaik. Sing ngono apa? Nggo tuku gelang. Ori mangkat pengajian keroncong-keroncong." Keroncong. Nah, kemudian ayah ngomong lagi, "Nggak bisa. Harus beli tanah." Anaknya jawab, "Aku jaluk." Siamet. Tapi bukan amat sini. Pak, aku jaluk. Pan nggo tuku apa, Mat? Tuku motor. Motor apa? Ninja katanya. Motor ninja kan artinya apa sih? Dhuwur-buri ya Pak ya? Dhuwur-buri karena si Ahmad punya pacar. Tujuannya punya pacar. Wah, kalau punya pacar bonceng dalan kayak ki ayem, Pak. Toblak takluk. Wah, wis balik enteng kabeh. Aja khawatir Bung, kok mulai bulan Pitu akhir sampai sebelum akhir tahun kok dalan halus kabeh. Alhamdulillah. Aja khawatir oke. Nah, anak marah, suami marah, istri marah gara-gara dapat uang. Nah, pikiran ngomong, Pak, ya Allah, oleh duit ruwet pikirane. Laka duit mumet, dapat uang mumet, nggak ada uang juga mumet. Kala-kala bapaknya ngeplak batuk blek, ya Allah Gusti oleh duit bojo jengkel, hari laka duit juga bojone jengkel, keprimen kiye, Masya Allah. Terus apa? Ibunya langsung pergi masuk kamar, si Ahmad juga masuk kamar. Nah, ternyata ibu langsung keluar sambil nanya, Pak, apa maning? Kentak, apa maning? Pak, jangan marah, Pak. Kok sing gawe jengkel terus? Ya, maaf ya Pak ya, maaf ya. Wis ngono wae wis, Pak. Ya, duitnya orang usah mbok tuku gelang kalung, wis gampang. Yen gelang kalung kan di toko banyak. Tetapi kalau di Tegal ini untuk jual tanah itu kan sulit. Oh, ibu ora jengkel? Ora. Alhamdulillah. Terus minta maaf, Pak, jaluk pangampurannya ya Pak ya. Oh iya, tak ampura Bu, pada baik. Bukan wong lanang jengkel karo wedok diampura ya Bu ya. Iya, tak ampura. Alhamdulillah. Tinggal si Ahmad keluar dari pintu kamar langsung ngomong, Pak, apa maning, Mat? Dikentak si Ahmad. Aja jengkel lho, Pak. Kone sing gawe jengkel. Nggih, ngono. Kon sing mau dong aja gawe jengkel. Ya ngapunten Pak, kula nyuwun pangapunten kali jenengan. Wis boten siyos tumbas motor pun boten usah.
Nah kono ora jengkel, ora wis ora apa-apa, alhamdulillah, jalur pangampuran clear. Masalah sedang-sedang, tukaran sedengan clear. Ini tukaran yang sangat besar-besaran, harus adanya anak. Contoh, contoh. Sing wadon mendelik paham mboten? Paham mboten? Sing wadon mendelik sing lanang. Sing lanang apa? Mencicil paham betul Pak? Kalau Pak Kapolsek paham, Pak Dan Ramil paham betul Pak? Ulang sing wadon mendelik sing lanang masjid. Masya Allah, wis tukaran mulai gede-gedean. Ini adanya anak Pak, saya menceritakan anak itu bagaikan apa tadi? Akar Jawanya itu uyut. Kemudian yang perempuan istrinya ngomongnya gini Bu, ngomongnya gini Pak, yang sampean wis ora seneng karo aku, los. Apa? Los. Ya Allah, aku Pak golek sing gagahe kayak sampean antri runtungan. Kalau sudah nggak suka sama saya, los. Apa Bu? Los. Tak melu takon Pak, kira-kira sing dadi wong lanang jengkel napa mboten? Jawab Pak, kira-kira sing dadi wong lanang jengkel apa ora? Jawab. Jengkel Bu, enak. Sing dadi wong lanang enak, diremehkan gane wong wadon. Sing lanang tidak tinggal diam, langsung ngomong, "Hoi, kon bahasa Tegal, kon dadi wong wadon wani-wani ngomong kayak kowe. Aku kayak wong lanang gon luru model-model kayak sampean ya di kebun binatang pirang-pirang." Mulai kan istrinya sendiri disamakan dengan monyet. Mulai membesarnya pertengkaran. Kemudian apa? Istrinya ngomong lagi, Pak bajur sampean kenyong diarani kayak monyet, wong ayu kayak dia. Iya memang monyet. Yen sampean wis ora seneng karo aku, los Pak Mama. Anak dua Pak di kamar itu mendengarkan pertengkaran di bapak dengan ibunya mulai dari awal sampai akhir. Ketika bapak mau pergi, baru anaknya ini tandang Pak. Anak perempuannya langsung memegang tangannya bapak. Cara bahasa Jawane ngono, Pak tolong Pak, aja lunga. Yen lunga kok aku keprimen ke depane, makanya wis dilamar. Yen bapak lunga kok bisa dadekaken gagal Pak. Untung bapaknya ini sadar, istighfar, astagfirullahaladzim. Aduh iya daya, kalau saya pergi nanti yang dikorbankan adalah anak. Kemudian anak yang lakinya langsung nyekeli sikitnya, bahasa Jawa suku ya, kaki dipegangin sambil nangis, Pak jangan pergi Pak, aja lunga Pak, yen lunga nyong wis kuliah oli semester 8 kok bubar keprimen. Bapak sadar lagi baca istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian tidak jadi pergi. Coba bayangkan Pak, kalau rumah tangga tidak dikaruniai Allah anak, tukaran yang semacam itu bisa berakibat lungane fatal. Ya, lungane apa Bu? Fatal. Mulane sing dadi wong wadon hati-hati ya Bu ya. Bu. Hei. Karo sing lanang sing eman ya. Woi, sama suami yang eman ya. Yen sing lanang jaluk dinaiknya. Ringo kena. Yen wong lanang jaluk karo wadon, Bu, ayo Bu, ayo. Oke lah kalau begitu, jangan berani banyak nolak. Dia ngomong burung apa ora sih? Ringo kena. Ya bapak-bapak gue pengen jaluk kabeh gitu. Gue pengen jaluk apa? Ya. Kecuali kalau dalam keadaan kecapean, seorang istri cara penolakannya, Bu, ingat, jangan sampai menyakiti hati seorang suami. Contoh, ketika dalam keadaan capek, kemudian si suami minta, Bu, ayo
Pak, maaf Pak, saya ini sedang kecapean boyoke macet kas nangguri budin lara nemen kayak kiye Pak. Anu ya esuk bae ya Pak, esuk oh ya ora apa-apa wis esuk. Cara penolakannya sing apik. Sebab begini Pak, kalau seorang suami meminta hubungan kepada istri, kemudian istri cara penolakannya menyakiti seorang suami, maka bawa tidur suaminya dalam keadaan dongkol, dalam keadaan marah, maka seorang istri akan dilaknati oleh malaikat sejak itu sampai pagi hari. Na'udzubillahi min. Nah ini hati-hati loh Bu. Wong wadon bisa dimarahi, dilaknati oleh malaikat gara-gara seorang suami minta mboten angsal. Temu-temu nggih. Cara nolake sing apik ya Bu ya. Sing apik ngono. Ketika tolakannya itu ndak bener, seorang suami pasti marah loh ya, jengkel. Contohnya, contoh sing ora apik. Ngono. Bu, ayo Bu. Ayo apa? Ora sungkan lagi kesel kok ya apa wong lanang pintere kayak wedok, pintere kayak wedok, kerja menamene be pinter, mune pinternya cuma itu saja, ngono lho. Itu tidak boleh seperti itu. Bu ingat ya, hari nolak sing alus ya. Kalau sudah terlanjur sing wis ya wis, sing gorong ya man mandek maning. Minum dulu. Mohon maaf Pak, saya minum dong. Walah nikmat nemen, alhamdulillah, masya Allah ya. Nah terus napa malih amanat Allah yang repot bikin hati manusia seneng. Sing pertama anak. Pertama apa? Anak. Tak melu takon Pak Bu jawab sing jujur. Ngerawat anak repot napa mboten? Jawab. Jawab. Balik maning, ngerawat anak repot napa mboten? Jawab. Repot ndi ngerawat bayi lanang karo bayi wadon? Jawab. Repot ndi ngerawat bayi lanang karo bayi wadon? Jawab. Lanang. Repot bayi ndi? Lanang. Ini kata Mbak Yu saya begini, ya repot bayi lanang, cakome muji su. Ya repot bayi lanang, bayi wadon kan mending 2 tahun wis bisa disapi, orang gelem nyusu. Bayi lanang kan jenggotan bayi jaluk nyusu bae. Anggapnya nyong bayi. Misalnya jenggotan misalnya sing putih kok bayi ngawet. Ya Allah. Pak mohon maaf nih. Merawat anak ini yang paling repot adalah seorang istri. Leres mboten? Sing paling repot Pak ketika merawat anak adalah istri. Kenapa? Ada 3 hal yang seorang suami tidak akan mungkin bisa mengerjakan hanya seorang istri Pak. Pertama, mengandung. Sing ngandung sing lanang apa sing wadon? Jawab. Wong lanang tang pintere gawe, wong lanang pintere gawe, wong lanang pintere cari uang untuk nafkah istri gawe. Gawe itu kerjasama yang baik antara suami istri. Pertama mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Seorang suami tidak akan mungkin bisa mengerjakan ini, hanya seorang istri. Pertama Pak, waktu mengandung. Kalau ada orang mengandung, kalau di Jawa itu ada yang namanya nyidam. Nyidam paham betul? Nyidam apa ya? Nyidam gue, saya ngerti nyong. Nyidam gue waktu kepengen apa, terus kadang muntah-muntah. Terus betul? Mambu jangan, sing ora pas muntah. Mambu gorengan muntah. Mambu tahu muntah. Giliran mambu keneke sing lanang bisa ora muntah ngono lho. Ya. Mana sing wadon Pak, ketek anu kok yang kirinya. Oh, ini. Oh, berarti nyidam ketek. Nyidam apa? Alah, ya.
Kemudian apa? Ketika kandungan sudah mulai membesar, kalau di Jawa itu kalau apa kandungan dua itu namanya apa? Tengriki. Kan di perut ada dua. Apa? Apa Pak? Kembar ya. Bocah cilik kering, kandungannya kembar. Ya, cilik kering bahasa kene bahasa Jawa wetane kuru, bahasa Indonesia kurus. Nah, orangnya kurus kecil ngandungnya dua arane kembar. Ari mlaku bisa kayak gitu Pak, tak perhatikan loh mlaku ini kayak gini ngono koyo kadang-kadang bawa gunting di sini bawa gunting kan bawa gunting boten jangan sekali-kali loh kalau sudah ngandung besar bawa gunting nanti nujus gimana ayo kalau jatuh nujus gimana kalau saya ngomong kalau sedang mengandung jangan bawa gunting. Tujuan apa bawa gunting? Tumbal. Tujuan apa? Gak ada usah. Kalau ada apa-apa baca sholawat, baca Quran, jangan bawa gunting. Kalau bawa gunting nanti akhirnya jatuh nyucus. Kalau nyucus sakit. Nah, nggak usah bawa gunting. Nah kemudian apa? Waktu duduk ya seret gampang, giliran mau apa bangun tretean, masya Allah repot ya, dibawa apa tidur terlentang kayak ketindihan tumpeng Pak. Digawa miring melorot, saya mikir kalau digawa tengkurap ngunyeng. Berat betul Bu? Berat betul? Berat. Pahala yang paling terbanyak loh Bu ini, pahala paling terbanyak ibu-ibu dalam merawat anak. Nah kemudian ketika melahirkan taruhannya nyawa. Taruhannya apa? Nyawa Pak. Hidup mati waktu melahirkan syahidul akhirat, mati syahid pahala akhirat. Salah satunya ketika melahirkan meninggal dunia. Bu jangan takut ya Bu ya, aja takut melahirkan ya. Anak banyak boleh, suami minta boleh ya. Jangan takut melahirkan, meninggal dunia maka dapat pahala mati syahid akhirat yang pahalanya sangat luar biasa. Jangan takut Bu, mati syahid. Kalau seorang lelaki tidak bisa seperti itu karena seorang lelaki tidak melahirkan. Cerita Pak, ada seorang suami ini ketika istrinya melahirkan ditemenin terus Pak. Bahkan ketika ngeden paham betul? Ngeden paham betul? Waktu sing wadon ngeden lahiran, sing lanang rewangi ngeden. Iya Bu. Contoh lahirannya itu di rumah sakit melahirkannya. Kemudian seorang istri itu mulai mengeluarkan bayi, cekelan tangan kenceng nemen. Contohnya hari gitu suami ikut ngeden Pak. Istri ngeden malih. Suami ikut ngeden. Istri ngeden. Metune bayi, sing lanang ngeden metune entut. Masya Allah, ini suami toladan ini ya. Tetapi yang namanya setia itu bukan harus ketika melahirkan menemani itu bukan harus itu Pak Bu ya. Yang namanya suami setia, suami toladan, yang penting memberi nafkah, sayang terhadap anak, sayang terhadap istri. Alhamdulillah, itu ketika melahirkan ya. Kemudian ketika menyusui, tak perlu takon, yang menyusui ibu apa bapak? Jawab. Oh iya, waktu menyusui Masya Allah Pak, kalau menyusui ya kadang yang paling terbaik memang gini Bu, susu untuk anak ibu yang paling terbaik adalah ASI, air susu ibu, ini yang paling terbaik.
Dipandang secara medis juga iya Pak, susu yang paling terbaik adalah ibu, susu ibu. Bisa untuk kekebalan tubuh juga kata dokter, walaupun boleh pakai susu yang lain silahkan. Contoh kalau untuk bayi biasanya apa Bu? Pakainya susu sing diseduh itu apa? SGM. Terus hah? Ya wis, contoh begini ya, ada susu bayi bukan susu ibu, berarti bayi yang diseduh. Nah, kalau sudah diseduh kemudian terketendang, mawur mboten? Mawur mboten? Nah, tetapi kalau susu ibu Pak, mohon maaf banget, digawa melayu-melayu montang-manting orang bakal mawur-mawur. Terus mboten? Montang-manting orang bakal mawur-mawur. Iya bener. Terus apa? Digawa miring tidak akan mungkin tumpah. Digawa miring orang tumplak. Padahal yang ngetutupe, anak tutupnya apa orang? Anak tutupnya apa orang? Sekarang ditutupkan dikendoni, dikencengi, oh iya, ini kekuasaan Allah luar biasa. Terus napa malih? Tidak akan basi, ya, anget terus. Padahal orang diinget Pak, ya diinget yang comong, oh. Ya, Masya Allah. Terus apa? Paling murah dibanding susu-susu yang lain. Kalau susu Denko, susu Promina semakin tambah tahun semakin naik, tapi kalau susu ibu semakin tambah tahun semakin tambah loro. Bukan loro. Ngarang namanya. Memang iya Pak. Ibu saya Rin Bu, ya kalau zaman dulu kan ibu-ibu zaman dulu Pak niku kutange BH-nya kon dulu ambo ya Bu ya, ambo sampai ke sini loh Pak. Kalau ibu-ibu zaman dulu, ibu saya termasuk. Nah ibu saya ini ya pakainya kutang yang lebar saja keluar nongol. Masya Allah, saya ngomong, Edi kayak gemen gue nyusu aku kok sekaya kaya. Pahalanya paling banyak Pak. Jadi merawat anak yang paling pahalanya banyak adalah seorang ibu. Ibu, kan yang asdaria. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Terus betul. Jadi ibu ini mengurus anak paling tercapek dibanding seorang bapak. Mulanya ketika pas lebaran Pak, ya diupayakan meminta maaf mendahulukan kepada ibu dibanding kepada bapak. Itu lebih baik. Terus kenapa? Untuk mencetak anak yang soleh dan solehah. Ingat Pak Bu, untuk mencetak anak soleh dan solehah tidak mudah semudah membalikan telapak tangan dengan mengucapkan simsalabim, itu tidak. Perlu ada waktu yang cukup lama. Apa? Didik di pesantren. Di pesantren Al-Amin, wow, kulo niku mirengaken prestasinya luar biasa loh Pak. Bener, Masya Allah, ini harus didukung oleh wali santri, ibu-ibu, bapak-bapak, didukung supaya santrinya lebih banyak lagi. Bagaimana caranya? Sebab di sini keluaran dari sini, alumni dari sini, ternyata santri dan santriwan, santriwatinya berprestasi. Saya tadi sudah keliling Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak DPR, saya keliling sana pagi-pagi olahraga, dikawal oleh panitia-panitia dan Pak Yai. Ternyata alhamdulillah di sana luas, ya luas. Ketika masuk ke rumah ini kemudian banyak tulisan tangan yang Arab bagus sekali, Masya Allah. Keleresan kula cara nulis ini ku mboten sae Pak. Delena tulisan samono apike, rasa kagumnya luar biasa. Setelah saya tanya, ternyata sampai juara internasional, tempatnya di Turki. Alhamdulillah.
Dan ada yang mengiyakan, Pak Yai, untuk kenang-kenangan silakan milih yang mana. Saya pilih ini saja. Barangkali lupa, gue digawak nani mobil lah ya. Arab apik loh. Tak pajang nih ngomong kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Al Amin Nusantara Lampung Tengah. Alhamdulillah, kenang-kenangan dari sini, kenang-kenangan yang tidak kalah menarik, jalannya naik turun. Itu kenang-kenangan yang sampai masuk ke hati. Enggak apa-apa Bu, tenang. Ngetung-ngetung karo olahraga, naik turun naik olahraga. Kalau jalannya halus ngantuk. Ya alhamdulillah, insya Allah nanti buat kenang-kenangan saya pajang di rumah. Kebanyakan kan tamu lihat juga, karena banyak tamu kalau rumah saya Bu. Ya Allah ya. Dedek di pondok pesantren, silakan Bu, mohon maaf loh, asline loh ya, yang berkewajiban mendidik anak itu bukan para kiai, bukan para asatid, tapi kedua orang tuanya. Ingat itu. Karena apa? Nanti orang tua di akhirat akan ditanyakan bagaimana cara mendidik anak, akan mempertanggungjawabkan, terutama orang tua. Kalau anaknya masuk neraka, bisa jadi orang tua akan diseret masuk neraka gara-gara anaknya itu tidak belajar ilmu agama, masuk neraka. Masya Allah, asli nih Pak, mohon maaf, mendidik anak ini kewajiban kedua orang tua. Kalau seorang kiai ustadz itu kewajibannya bukan terhadap anak-anak saja. Apa? Orang tua wajib dididik, remaja wajib dididik, anak-anak juga wajib dididik. Bukan monoton anak-anak saja kalau kiai ustadz, tetapi ketika orang tuanya berkewajiban mendidik anak-anaknya. Tetapi ingat Pak, wong tuane ora bisa ngono lho. Berhubung wong tuane ora bisa, nggak ngerti tentang ilmu agama, baru dititipkan ke para asatid, para yai. Orang tuanya ahli agama, alim, tetapi tidak kopen, tidak sempat untuk mengurusi anaknya, baru dititipkan kepada para yai, para nyai, para asatid maupun asatidah. Wong arane titip pengkuduna nang ngartino ya. Kene ngartine paham ora, Pak? Pak, titip anak maring ustad, maring kiai kuduna nang ngartino ya. Anak ngartine paham apa ora? Woi, anak ngartine paham apa ora? Apa ya? Apa iya jawab? Apa ya? Tak melu takon, jenengan waktu titip motor ning tukang parkir, satitipan bayar pira? Jawab. Pira? 2000 umum 2000 kali 30 hari 1 bulan berapa? 60. Titip motor Pak ning tukang parkir 1 bulan dikalkulasi 60.000. Saya mau tanya karo panjenengan, jenengan titip anak ning madrasah ning pondok pesantren sabulan bayar pira? Jawab. Pira? 20. Crit. 20 Pak. Crit. Apa? Crit. Tak perlu takon, larang dititip anak karo titip motor, jawab. Titip motor Pak. Sedangkan kalau motor dititipkan ke tukang parkir, semakin tambah tahun semakin tambah bobrok, rusak. Tetapi kalau panjenengan titip maring pondok pesantren Al Amin, semakin tambah tahun semakin pinter, semakin alim, akhlaknya semakin baik. Ya, hubungan dengan sesama muslim, sesama warga negara Indonesia, baik muslim maupun non muslim, semakin tambah baik, bayare murah. Nah, sing wong tua mikir, tak melu takonane. Jenengan di tukang parkir bayar cash apa utang? Jawab. Cash apa utang? Tidak akan mungkin tukang parkir utang, Pak. Maaf ya, kenyong orang gawa receh. Ya, utang. Tukang parkir jawab, Pak,
duit apanan atusan kemene tak kijoli kan utang orang sida langsung bayar ya. Di tukang parkir 1 bulan 60.000 bayar kon bareng kon lo takon jenengan bayar ning madrasah TPQ pondok pesantren sebulan 20.000 utang nopo kontan? Jawab utang. Wah itu orang melas karo ustaz orang melas ki kula niki pernah jadi kepala madrasah Pak. Bareng kepala madrasah pas waktu panai honor anak duit 150 satu sama 50 gurune anak telu 150 bagi telu pira 50 sebulan ustaz honor 50 honor 50 gue bersih kelak orang bersih sebulan. Untung ustaz deken terima alhamdulillah. Diupayakan loh, ingat Pak Bu ya, seumpama panjenengan itu mendaftarkan anaknya ke madrasah pondok pesantren, mohon maaf yang seumpama orang gelem bayar, orang gelem ngongkosi, bocah pinter kaya ngapa ilmune kurang manfaat. EQ-nya luar biasa tapi sing dadi wong tua orang gelem ngongkosin, bocah pinter hebatnya seperti apa ilmunya kurang bermanfaat. Ibu mulanya diupayakan Pak, setiap pembayaran harus lunas. Harus apa? Diupayakan lunas Bu. Nah kalau lunas insya Allah nanti anak ini walaupun kurang begitu cerdas ya, EQ-nya sedang-sedang saja Pak, cara berpikirnya juga sedang-sedang saja, tetapi ketika membayar lunas ya bisa menjadikan ilmunya lebih bermanfaat. Ilmunya setitik tapi ketika kumpul berhadapan dengan orang banyak digunakan oleh orang banyak alhamdulillah. Syukur bocah cerdas bayar tetap alhamdulillah. Ngoten Pak Bu, mempengaruhi ilmu manfaat loh. Kecuali dari pihak orang tua ini sudah tidak mampu, baru ngomong langsung sama kepala madrasah, kepala TPQ, pondok pesantren, langsung jujur bahwa dirinya tidak mampu. Yang ngomong langsung kados niku insya Allah dari pihak madrasah, pihak pondok pesantren memaklumi Bu. Sing penting jujur. Apa? Jujur. Untuk mencetak anak soleh dan solihah Pak, pertama didik ilmu tauhid. Wah niku wonten apa-apanya ilmu tauhid luar biasa loh Pak. Bener. Kayaknya tampil itu sejak sore. Ya kalau dasar maghrib apa sore ya? Lah itu ada hafalan niku tauhid. Saya dengarkan itu kitab tauhid tabungnya. Sebab Rasul juga pernah bersabda iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Ajarilah kalimat pertama pada anak kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bareng yuk la ilaha illallah. Lagi la ilaha illallah. Jadi pertama anak itu didik ketauhidan tentang ketuhanan ya, supaya mengenal dengan adanya Allah. Kalau sudah mengenal Allah, insya Allah ketauhidan masuk, bisa menjadikan matine husnul khotimah alhamdulillah. Rin kula Pak, waktu sekolah madrasah niku ditakoni gandeng ustad-ustad, hai anak-anak, Pak Ustadz mau tanya, jawab dengan benar. Iya Pak Ustadz, ini siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawab Allah. Siapa yang menciptakan surga dan neraka anak-anak? Jawab Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung dan lautan anak-anak? Jawab Allah. Jadi diperkenalkan adanya Allah. Ini sangat penting Pak. Tapi kadang-kadang sing dadi wong tua, bocah cilik bisa weruh ngerti HP mena-mene. Ya kenapa Ki? Ini namanya apa Bu? Woi, ini namanya apa Pak? HP. Anak
anak kecil mainan HP hafal, kadang-kadang wong tuane kalah. Terus wonten pinter mena. Yang jadi orang tua jangan bangga loh Pak, justru rugi Pak. Ya, anak kecil bisa nyanyi dangdut, bisa nyanyi dangdut koplo, bisa nyanyi keroncong, bisa nyanyi Inggris, bisa nyanyi bahasa Korea, tapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu termasuk orang tua yang rugi Pak, orang tua yang rugi. Oh kadang sih dari wong tua malah bangga, alhamdulillah anak aku walaupun cilik bisa mena-mene pinter ini itu, kok malah bangga. Caranya bagaimana Pak? Ketika anak kecil ini senengnya HP, Bu ingat, bener tidak apa-apa pakai HP anak kecil, tidak apa-apa. Tapi yang jadi orang tua harus bisa mengarahkan. Diberi niki lagu-lagu keagamaan, lagu-lagu apa? Keagamaan. Di sini Bu, ya ngomong ning konter, ning yang penjaga konter supaya dimasuki aplikasi keagamaan. Doa mau makan, doa bangun tidur, silakan dipencet nyanyi-nyanyian itu. Terus apa malih? Sejarah Nabi, sejarah Rasul diputer, terus disuruh kalau muter ini ya Mas ya, kalau mau muter no kayu deh, ini yang diputar. Orang tua mengarahkan Bu. Insya Allah ketika mengarahkan yang demikian, anak senenge HP tidak akan keblinger tetapi ngerti. Alhamdulillah. Bocah saiki mau ya Allah nyanyi dangdut bisa apa nemen. Apa maning goyangan ngebur. Goyangan ngebur siapa sih? Si goyang ngebur siapa? Apa? Inur Daratista terkenal dengan goyangan ngebur. Saking goyangan ngebur enter wejare katanya ya mau dikontrak oleh Pertamina ngebur minyak. Masya Allah. Ayo. Jadi apa Dedek? Kalimat tauhid la ilaha illallah diajarin Pak. Kalau sudah masuk pesantren madrasah insya Allah hafal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya lafadznya saja tapi artinya sampai dihayati. Didiklah anak kalian sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Yang anak-anak umur wis hitung tahun Pak didik sholat. Salah satunya gerakan-gerakan sholat. Bagaimana cara mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, bagaimana cara ruku, bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara sujud, bagaimana cara duduk di antara dua sujud, bagaimana cara tahiyat awal dan tahiyat akhir, bagaimana salam pertama ya, dan yang kedua diajarin. Ya, siapa yang berhak mengajarin? Yang wajib orang tua. Kalau orang tuanya sudah nggak bisa, maka titipkan ke pondok pesantren madrasah aman. Terus diajari bacaan-bacaan dalam sholat, iftitah, fatihah, kemudian suratan, tasbih, baca tahiyat dan lain-lain. Diajari Pak, supaya dalam melaksanakan sholat itu benar-benar pas dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga pernah bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian dengan sholat. Jadi wong tua memerintahkan anak mari sholat waktu usianya pira 7 tahun. Sing dadi wong tua memerintahkan loh Pak. Contoh datang sholat maghrib, Allahu Akbar, sing dadi wong tua perintah, bocah-bocah ayo berangkat ning mushola, ning masjid. Tapi yang jadi orang tua harus bisa jadi contoh Pak. Perintah maring anaknya gon sholat, ikut menjalankan sholat. Itu namanya orang tua yang berani memberi contoh terhadap anaknya yang baik-baik. Kamu itu takut Pak Bunang kene. Sholat 5 waktu. Sholat apa? 5 waktu sing paling jamaah akeh sholat nopo? Jawab. Pada kayak di Tegal, pada aning sholat jamaah 5 waktu sing paling jamaah mung sedidik. Sholat apa? Subuh. Pada maning Pak. Wah,
berarti turun-turunan ya. Tak cerita Pak, ada di salah satu desa masjidnya bagus sekali, masjidnya bagus, imamnya wonten 3. Pinten Bu Pak? Pinten iki Pak? 3. Masjidnya mangrung gedung hebat luar biasa. Imam yang dipilih oleh masyarakat 3. Pertama, mohon maaf, karena faktor usia imamnya meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Imamnya kantun pinten? Tinggal berapa? 2. Ya, imam yang kedua masih muda, karena faktor ekonomi di desa kok ekonominya lemah, berangkat Pak ke Jakarta dagang nasi goreng. Imamnya tinggal berapa? 1. Imam 1 kok bocor geran sakit Pak, sakit. Wonten sing ngimami mboten? Mboten enten. Bangkane pas sholat maghrib, masya Allah. Orang NU itu biasanya setelah adzan itu ada yang namanya puji-pujian. Terus mboten? Puji-pujian nggih. Nah, pas maghrib Pak, sing puji-pujian wis kecapean, kesel ngomong. Simpan ngimami sapa ndelet. Cangkeme wis kesel ka langkah imam mboten enten imam. Nah, kemudian nawarin Pak, bocah madrasah lulus baca Qur'ane tartil, pas duduknya itu pas di di belakangnya pengimaman. Kemudian ditawarin, Mas sampean ngimami ya kenal orang lah, aku runtek orang wani, orang biasa ngimami, sampean pinter madrasah wis lulus, orang bisa yen aku dipaksa tak balik, ya sudah balik kok payah, perintah fungsi mandan tua Pak. Kayak saya kan wis setengah umur lah, umur 50 tahun ya, apa katon masih muda tuh? Wih, katonnya sih no. Ya, anaknya ini sudah perawan. Perintah wong sing agak sedikit sepuh Pak, jenengan bayar kena ngimami apa? Orang aku biasa ngimami ya nyong mane sekolah madrasah mung kelas 2 kelas 4 pinter kae tapi sampean wis sepuh ora ya yen dipaksa aku tak balik ya wis aja pernah wirangan bubar sholat gara-gara belum persiapan jadi imam Pak. Nah, wong sing tua mangke niki duwe idenya gimana? Ya, ono bae wis komat, sawise komat kan ngaduk kabeh. Sawise ngadiki bocah pas berdirinya kan di belakang imam, langsung dorong saja ke pengimaman. Terus ditahan, bokongnya aja tahan aja mesti mundur, bokongnya tahan, pundaknya tahan. Oh kayak baik, iya wis kalem. Ya well. Terus ngomong, Mas, komat. Simpan ngimami sapa? Wis komat. Pede nemeno. Komat ngadeg kok. Berarti kan berdiri sedaya nggih. Langsung ya didorong maju. Set. Oh, krojotan Pak. Oh, ora. Aku runtak wedi itu takut. Ora. Lah kaliyane maning, Mas. Doken sholat kan gagal, ora pantes. Ayo wis ora runtek kok wedi. Lah kaliyane maning Mas. Doken sholat kan gagal, ya wis shot nekat. Ngimami nekat kaderan pan bunuh diri Pak. Nekat. Setelah masuk ke pengimaman, mulai bergetar. Waduh, bergetar karena tidak terbiasa jadi imam loh Pak. Walaupun bisa, bacaan bisa, baca Qur'annya juga bisa, tetapi kalau tidak terbiasa jadi imam, maka juga gemeter juga Bu. Seperti ceramah Pak, kalau orang tidak terbiasa ceramah, ya kemudian memang tidak ada bakat ceramah, menghafalkan terus menerus, tetapi ketika naik panggung bingung juga Pak. Setelah naik panggung bingung, kayaknya pan ngomong apa, aku pan ngomong apa, bingung, saking bingungnya kepoyuh luncur kencing di atas panggung, tapi saya tidak kencing ya, kalau saya aman insya Allah. Baca Fatihah selesai, alhamdulillah. Contohnya
memang suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum langsung amin. Imam tambah gemeter. Waduh, yang makmum banyak sekali nih, tambah gemeter. Berencana mau bacaan surat yang paling pendek 2. Surat yang paling pendek apa, Bu? Apa, Pak? Kulhu mboten enten suratan kulhu, Pak. Di daftar nama-nama surat mboten enten kulhu. Mboten apa? Al-Ikhlas. Terus yang kedua, surat apa? Paling terpendek? Al-Kautsar. Bahasa sininya inna, ngoten nggih. Aslinya apa? Al-Kautsar. Pertama setelah baca Fatihah berencana mau surat Al-Kautsar, Pak. Karena posisinya itu semakin gemeter, buyar ini pikiran. Ya. Sampai-sampai membaca surat Al-Kautsar sudah selesai, enggak rampung-rampung. Bolak-balik. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Terus apa, Bu? Apa, Pak? Bagus jenengan. Ini karena dalam keadaan gemeter, ketakutan, runtak. Ini tidak sampai-sampai begini. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Berhenti sebentar, kan bikin orang rampung-rampung, padahal suratan terpendek. Ulang lagi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Tambah delik-delik, Bu. Ada makmum yang marah karena tidak selesai-selesai. Dari belakang bokong diteplak, cepret. Nah, ketika diteplak dunia aja ngelingkup memburi apa itu? Ngelingkup memburi takon apa? Waladolin goblok. Waladolin. Dongnya aja ngomong ya. Adur waladolin. Ya. Bang Buri ngomong, hei, sholat tuh kanda. Deweknya melu kanda. Wah, bubar, Pak, pada saat itu sholat. Ya, kalau zaman dulu ini masjid di pengimaman ada pintunya loh, pintu keluar. Langsung keluar dari pintu, jalan banter, takut dimarahi oleh orang banyak. 1 bulan gak berangkat jamaah di masjid. Orang yang tadi, yang bapak-bapak yang disuruh jadi imam gak mau, ngomongnya gak enak. Dasar goblok, jadi imam goblok ya, orang anjuk, orang apa, gagal tengah jalan. Padahal dheweke kuwi goblok kok. Ya, kayak panjenengan nonton bal, Pak. Ronaldo karo wong desa sini pinter mana, Pak? Ya Ronaldo. Ketika Ronaldo nendang bal, kenane gawang. Wah, goblok nemen Ronaldo, goblok Ronaldo. Dimasukkan ke gawang malah ditendangna ke gawang. Padahal dheweke kuwi goblok lho, Pak. Ronaldo digoblok-goblokin. Ya. Nah, oleh sebab itu kesimpulannya, Pak, ketika mau ini jadi imam atau dijadikan imam terlebih dahulu ya ditasih oleh Pak Kiai. Ditasih dulu belajar. Apalagi tidak pesantren. Boleh jadi imam tidak pesantren. Oh, udah apa-apa. Tidak ada persyaratan imam harus pesantren. Tidak ada, Pak. Di dalam fikih itu tidak ada. Tetapi kalau di pesantren memang keluaran dari pesantren itu sudah hafal bacaan sholat, ngeten lho. Ya, seumpama ada orang enggak pesantren tapi ditunjuk oleh masyarakat untuk jadi imam, silahkan. Tetapi belajar terlebih dahulu, barangkali gagal di tengah jalan, malah malu. Ya, ditasih oleh Pak Kiai bacaan Fatihahnya, terutama
karena Fatihah salah satu rukun daripada sholat. Kalau Fatihahnya rusak, yang lain rusak. Hati-hati. Kalau suratan ada yang salah, nggak jadi soal. Oh, kita stay dulu. Apalagi ketika melaksanakan sholat taraweh yang 20, suratannya harus urutan dari takatur sampai tabat, itu harus dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan, menjadikan bingung, bubar di tengah jalan. Ya, dumateng para bapak, para ibu, ingkang tansah kula muliaken, ternyata sudah jam setengah 12. Masya Allah, sudah lebih. Saya minta doanya Pak ya, Bu ya, Bu G. Kalau malam niki insya Allah langsung pulang ke Tegal. Dados nyuwun doa restune para bapak para ibu, tongakna muga-muga mangke kula wangsule dipun paringi lancar, selamat, mboten enten halangan apa kemawon. Minta doanya Pak Dan Ramin, Pak Camat, terus perwakilan dari Pak Kepolisian, Pak DPR, nyuwun doa restu niki patos mangke kula wangsul serombongan itu tidak ada halangan apapun. Karena waktu sudah cukup malam, saya pesen yang monggo panjenengan didik anake supaya besok ini menjadi anak yang soleh dan solihah, yang pada akhirnya Bu, orang tua akan meninggal dunia dibacakan Al-Quran oleh anaknya. Orang yang akan meninggal dunia dengan surat Yasin. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Maqil bin Yasar. Derajatnya apa? Sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Tercantum di salah satu kitab namanya kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi seumpama ada orang akan meninggal dunia dibacakan apa? Surat Yasin. Nah, bahasa Arabnya niku sakaratul maut Pak. Yang sakaratul maut bahasa kenena apa Pak? Woi, sakaratul maut bahasa pahamnya kena apa Bu? Cengap-cengap. Loh, iya. Gini Pak, Bu, ngoten. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan, apabila ada orang akan meninggal dunia dibacakan surat Yasin, manfaatnya seakan-akan ada 3. Pertama, turun rahmat. Yang kedua, turun berkah. Yang kedua, bisa mempermudah keluarnya ruh Pak. Seumpama ada orang akan meninggal dunia sulit, lama dalam sakaratul maut, terus dibacakan surat Yasin bolak-balik terus, insya Allah nanti akan dipercepat oleh malaikat Israil alaihi salam. Tetapi yang panjenengan sudah punya anak soleh dan solihah Pak, yang langsung membacakan secara langsung anaknya sendiri, itu lebih baik Pak. Ya, maka diupayakan anaknya dididik ning pondok pesantren Ibu nggih. Putu-putu nih panjenengan monggo dibekto mriki. Tangga-tanggane panjenengan silakan, putra-putri panjenengan silakan dididik di pondok pesantren. Terus teng mriki niku mohon maaf lho ya, termasuk niku nopo ya, arane komplit Pak. SD ya sudah siap itu gedungnya. Ya, SMP ada, SMK ada, kemudian perguruan tinggi katanya ya ada. Ini komplit. Kalau santri sekarang diupayakan itu keluar dari pesantren minimal S1. Alhamdulillah. Kalau sudah S1 maka untuk mencari pekerjaan itu mudah. Ya, mudah. S1 diupayakan. Ya silakan. Tetapi seumpamane ada pondok pesantren Pak yang secara salafi saja, salaf, nggak ada sekolah formal, monggo, bagus, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada pendidikan formalnya ya juga bagus, keduanya bagus. Alhamdulillah. Matur mawon, karena waktu sudah cukup malam, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kula kali panjenengan. Allahumma amin. Kula nyuwun pangapunten nggih Bu nggih. Pangapunten nggih Pak nggih. Barangkali yang saya sampaikan dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan. Seumpama Pak panjenengan pan ngaji lewat YouTube, monggo Bu ya,
pegang HP-nya, kemudian dibuka, silakan pastikan ada kuotanya apa tidak. Kalau tidak ada kuotanya, tidak usah munyeng-munyeng tok ya, pastikan ada kuota. Kalau tidak, wifi, kemudian klik di YouTube ya, ketik Kak Misbahuddin Tegal, anak Tegalnya Pak, karena Misbahuddin itu banyak penceramah namanya Misbahuddin, tetapi kalau ada Tegalnya berarti ini ya. Kalau di YouTube kok ada orang fotonya seperti ini, berarti ini, tidak ada yang lain, karena tidak ada kembaran Pak. Laka kembarannya Pak, kroniknya asli laka kembarannya. Semua mana YouTube kok dibuka anak model-model kayak gitu, oh berarti saya. Silakan panjenengan mengaji lewat YouTube, jangan lupa di subscribe, mengikuti ya, terus ditonton silakan. Tujuannya itu bukan pamer Pak, tujuannya bukan ria, tapi tujuannya supaya banyak orang yang nonton lewat video saya, maka saya banyak pahala Pak. Pahala saya semakin banyak dan semakin banyak, terus panjenengan itu seru ngerti wongnya asli kayak gini ya. Jadi pas di YouTube yang kas ngaji karo wong bengi ya YouTube monggo silahkan. Dan niki seumpama tidak ngaji secara langsung, silahkan lewat YouTube ya monggo. Ngoten mawon yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, amin Allahumma amin. Mari kita ditutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa sayma maghfiratik, assalamatan min kulli ismi wal khanimatan min kulli birri wal fawza bil jannah wan najata minan nari wal afwa bil hisab. Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna sabura wa ja'alna fi ainina saghira wa fi ayunin nasi kabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.